Jadi di malam hari ini kita semua berkumpul di sini, beliau sudah dipanggil Tuhan. Biar malam ini kita bukan merayakan kesedihan. Saya mau mengajak kita untuk merayakan ada sebuah kebahagiaan karena beliau sudah dipanggil Tuhan, beliau sudah mengenal Tuhan Yesus, beliau sudah keluar dari penderitaan di dunia ini, kesakitan, tapi beliau sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Amin. Beliau sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi biar saat ini kita yang tinggal di sini, setiap keluarga yang ditinggalkan, biar kita memiliki sebuah pengharapan, karena kita akan bertemu dengan beliau di surga nanti. Amen. Tadi Cikero juga bilang bahwa beliau ada seorang pejuang iman. Bagaimana beliau begitu berusaha untuk bisa datang beribadah. Saya ingat waktu dulu kita masih di Gajah Mada, walaupun dengan kursi roda, berusaha untuk datang. Ya kan, ada yang sudah nggak bisa jalan, kayaknya udah nggak mau ke gereja lagi. Aduh, susah deh, ribet gitu kan. Apalagi kalau di Gajah Mada liftnya ramai, harus desak-desakan. Tapi beliau tetap datang. Biar kita semua memiliki sebuah warisan iman dari beliau untuk menjadi seorang pejuang-pejuang iman. Amin. Amen. Kita semua belajar bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus, tetap setia, memiliki kasih seperti almarhum. Biar ini menjadi warisan dari almarhum buat kita semua. Walaupun kami sebagai orang luar bisa merasakan, tapi biar keluarga yang ditinggalkan lebih lagi merasakan kasihnya, sebuah warisan rohani yang ditinggalkan. Amin. Amin. Nah, saya mengajak kita melihat sebuah ayat. Dikatakan dalam Alkitab bahwa dalam Mazmur 90 ayat 10, Mazmur 90 ayat 10 dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Di Alkitab dikatakan bahwa umur manusia itu 70, kalau kuat 80 tahun. Nah, Ibu Janmo sudah 82 tahun, memang sudah masanya. Jadi biar kita melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi beliau. Dikatakan bahwa kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mungkin kalau kita sebagai orang yang sudah berumur, kalau menceritakan kepada anak cucu kita, mungkin yang diceritakan adalah bagaimana susahnya hidup di zaman dulu, ya kan? Kita bisa bilang anak zaman sekarang enak, tapi zaman dulu itu susah seperti ini. Nah, itu adalah sebuah kebanggaan. Ada sebuah kebanggaan bahwa bisa melewati sampai hari ini. Apalagi di umur 82 tahun beliau dipanggil, benar-benar seorang pejuang iman. Dan saya percaya sampai akhirnya tetap percaya Tuhan Yesus ya, Ibu Janmo ya, tetap memegang imannya. Amin. Jadi tidak ada penderitaan lagi, hanya ada sukacita. Nah, biar saya malam ini mengajak kita semua untuk melepaskan semua memori-memori yang buruk tentang beliau. Saya percaya pasti ada hari-hari yang sukar, tapi kita lepaskan semua itu. Malam ini kita akan tutup peti, jadi saya tidak akan lama. Pada saat kita tutup peti nanti, biar kita melepaskan semua memori yang buruk, semua hal-hal yang buruk, kita lepaskan pengampunan, dan kita sendiri bisa hidup dengan sebuah memori yang indah tentang beliau. Amin. Firman Tuhan juga berkata dalam Mazmur 116 ayat 15 dikatakan begini, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan semua orang yang dikasihinya. Saya percaya Ibu Janmo itu dikasihi Tuhan. Amin. Nah, dikatakan juga dalam Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan. Ibu Janmo adalah milik Tuhan. Ibu Janmo dikasihi Tuhan. Amin. Saya percaya Ibu Janmo begitu mengasihi Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus juga mengasihi Ibu Janmo. Kematiannya adalah hal yang berharga di mata Tuhan. Bukanlah sebuah hal yang sia-sia. Dan ini menjadi peninggalan. Nah, pada saat Ibu Janmo hidup untuk Tuhan, pada saat dia meninggal pun, dipanggil pulang pun, adalah untuk Tuhan. Kita semua bisa bersuka cita karena itu. Ini sebuah alasan di mana kita bisa bersuka cita. Kita memiliki pengharapan. Saya percaya Ibu Janmo pun sudah tahu pada saat beliau nanti pulang, beliau akan pulang kemana, ya kan? Sudah ada sebuah pengharapan bahwa beliau akan kembali kepada Tuhan Yesus. Ini ada sebuah pengharapan. Karena dikatakan dalam Yohanes 14, ayat 1 dan 2, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Salah satunya adalah untuk Ibu Janmo, ya. Dan untuk kita semua, saat nanti kita berkumpul di surga nanti, kita akan sama-sama tinggal di rumah Bapa. Ini adalah sebuah janji Tuhan yang sangat indah. Amin. Ini bukan sebuah fantasi, bukan sebuah imajinasi, bukan cuma sekedar cerita indah atau legenda di zaman dulu yang diceritakan dari turun-temurun. Bukan. Ini adalah sebuah janji Tuhan bahwa saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki rumah di surga. Amin. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Apa artinya? Bukan berarti kita tidak bisa mati. Saat kita mati, kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Kita akan bersama-sama mengalami kehidupan yang kekal karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Di Alkitab, di firman Tuhan dikatakan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Saat kita meninggal nanti, kita akan dibangkitkan mengalami kehidupan yang kedua, yaitu hidup bersama Bapa di surga untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus? Mereka akan mengalami kematian yang kekal. Nah, Tuhan Yesus berkata, percayakah engkau akan hal ini? Apakah kita semua percaya? Sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Amin. Kita semua memiliki pengharapan yang sama. Sekarang Ibu Janmo sudah dipanggil Tuhan. Artinya apa? Semua urusannya dengan dunia ini sudah selesai. Amin. Atau ada yang masih percaya bahwa nanti dia akan masih ada urusan dengan kita nanti, kalau pulang nanti berurusan lagi. Kan ada tradisi Cina yang seperti itu ya, 40 hari masih gentayangan ya. Mungkin ada yang percaya tidak apa-apa, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa saat anak Tuhan itu meninggal, dipanggil Tuhan, sudah tidak ada urusan lagi dengan dunia ini. Kenapa? Karena udah langsung dipanggil pulang ke rumah Bapa. Jadi kita harusnya iri dengan Ibu Janmo. Kenapa? Karena di dunia ini terlalu banyak masalah, terlalu banyak hal yang membuat kita pusing. Tapi Ibu Janmo sudah meninggalkan semua masalah itu. Nah, tersisa kita yang masih hidup di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita semua berpegang pada satu jawaban, satu pengharapan, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana kita melewati hari-hari kita? Apakah kita rindu untuk pulang bersama-sama ketemu lagi dengan Ibu Janmo? Mungkin Ibu Janmo selama hidupnya sangat dirindukan. Apakah kita rindu saat kita nanti berpulang juga kita ketemu dengan almarhum? Kalau iya, jawabannya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus ada jawaban bagi kita semua di dunia ini maupun di kehidupan setelah kematian. Tuhan Yesus jawaban bagi kita semua untuk melewati masa-masa sukar kita. Kita tidak usah membicarakan yang sudah meninggal, tapi kita bicarakan yang di dunia ini. Bagaimana kita melewati hari-hari ini, bagaimana kita bisa hidup di dunia ini.
Kalau Ibu Jano memiliki pengharapan terhadap Tuhan Yesus, kita pun harus memiliki pengharapan yang sama. Hanya satu-satunya jawaban bagi kita ya adalah Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada orang yang kebal kepada kematian. Hanya ada satu yang pasti dalam dunia ini, yaitu kematian. Ada yang pernah dengar orang itu tidak pernah mati sampai sekarang masih hidup? Semuanya mati ya. Semuanya pasti dipanggil Tuhan. Hanya satu hal yang pasti dunia ini, yaitu kematian. Kita semuanya pasti mati dan akan menghadap Tuhan. Pada saat kita menghadap Tuhan nanti, kita diperhadapkan, kita diadili. Siapa yang akan membela kita? Kalau kita percaya pada Tuhan Yesuslah pembela kita. Dia membela kita, dia menyelamatkan kita, dia akan menjadi penolong kita di hadapan Tuhan nanti. Saya ingat ini saya gini, karena umur manusia tidak ada yang tahu. Kita tidak bisa bilang bahwa nanti yang akan meninggal itu yang sudah tua, ya kan? Atau akan dialami kalau udah tua, masih jauh. Mungkin yang masih muda aku berpikir, udahlah gak usah pikir yang kematian dulu gitu. Tapi saya ingat mama saya itu 5 bersaudara. Yang paling kecil malah sudah dipanggil Tuhan. Malah koko cicinya itu semua masih sehat-sehat sampai sekarang. Yang paling kecil masih umur 50 lebih sudah dipanggil Tuhan karena kanker. Kita tidak ada yang menduga bagaimana bisa dipanggil Tuhan. Hidupnya tidak sembarangan makan, tidak apa-apa. Tiba-tiba sakit, didiagnosa kanker stadium 4. Setahun berlalu akhirnya dipanggil pulang. Nah, kemarin saya ada pergi ke satu tempat pernikahan. Tiba-tiba saya ada lihat satu orang mukanya mirip banget dengan saya. Saya berpikir bahwa jangan-jangan dia apa reinkarnasi? Nah, kita nggak percaya reinkarnasi. Kok mirip banget ya? Saya langsung kepikiran saya, kalau saya masih hidup, mungkin udah senang-senang seperti ini. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Kita tidak pernah bisa memprediksi kapan kematian itu datang. Ada yang masih muda, kecelakaan, meninggal segitu aja, ya kan? Ada yang udah tua, meninggalnya sakit-sakitan. Ataupun ada yang meninggal dengan cara yang damai, tidur, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Banyak sekali caranya, tapi apapun caranya, kita semuanya pasti akan dipanggil Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah yakin kemana kita pergi saat kita dipanggil Tuhan? Sudah yakin semua? Yakin. Yang yakin boleh angkat tangannya, saya mau melihat. Banyak yang belum yakin. Oke, saya akan meyakinkan saudara, oke? Sama-sama kita harus yakin. Saat Anda percaya Tuhan Yesus, kita semuanya pergi ke surga. Amin? Hanya satu yang bisa bawa kita masuk surga, nama Tuhan Yesus. Tidak boleh yang apalagi yang udah percaya Tuhan, jangan sampai udah percaya Tuhan Yesus masih ragu nih. Udah percaya tapi masih nggak yakin saya masuk atau enggak. Kita masuk surga, kita diselamatkan itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita bisa berbuat baik, tapi karena anugerah, karena Dia menebus kita, karena darahnya menebus kita. Akhirnya kita bisa mendapatkan keselamatan. Kita mendapatkannya hanya begitu saja. Kita tidak perlu bayar apa-apa. Nah, saat kita percaya Tuhan Yesus, disitulah kita mendapatkan keselamatan. Kita pasti akan masuk surga. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kita sekarang udah percaya Tuhan Yesus, udah yakin belum kita masuk surga? Karena hanya satu-satunya jawaban bagi kita semua adalah Tuhan Yesus. Saya sangat suka dengan lagu yang tadi kita nyanyikan, The Gift of Knowing You. Anugerah yang terindah adalah saat kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Kenapa? Karena bukan hanya Tuhan Yesus itu sebagai jawaban untuk kita nanti meninggal, bukan masalah kita masuk surga, tapi Tuhan Yesus adalah jawaban saat kita di dunia ini juga. Apapun yang kita alami,
Tuhan berjanji pada kita bahwa Dia akan menjadi penolong kita, Dia akan menjadi jawaban bagi kita. Tidak selamanya kita berjalan mulus di dalam dunia ini, tapi Dia akan selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan melindungi kita, Dia akan menyertai kita sampai senantiasa selama kita di dunia ini. Amin. Jadi hal yang terpenting adalah di dunia ini ada sebuah lagu katakan, harta yang paling berharga adalah Tuhan Yesus. Permata yang paling indah adalah Tuhan Yesus. Anugerah terindah adalah kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Saat ini kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, biar saat ini kita mau menyembah Dia, kita serahkan hidup kita kepadanya. Kita benar-benar percaya, berserah penuh bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban bagi hidup kita. Amin. Nanti saat peti ditutup, kita juga mau diingatkan kembali bahwa tubuh kita yang fisik ini, tubuh yang fana ini akan berlalu. Saat nanti peti ditutup, pada saat dimakamkan nanti, semua ini akan kembali ke tanah, akan berlalu. Tapi kita akan digantikan kepada tubuh yang mulia di surga nanti. Kita semuanya rindu untuk berkumpul bersama-sama. Amin. Biar saat nanti air mata kita keluar, bukanlah air mata kesedihan lagi, tapi sebuah air mata yang penuh haru, penuh pengharapan, karena kita akan bertemu bersama-sama dengan keluarga kita nanti. Amin. Semuanya setuju dengan saya bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban yang terpenting dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam tutup peti, sekali lagi saya undang